Cuman masalahnya itu Idul Fitri. Idul Fitri itu setahun sekali loh. Ya meskipun hukumnya ya sunnah. Iya, Tapi kan setahun sekali kayak momen itu kayak jadi sebuah kewajiban. Iya benar. Meskipun tidak wajib. Postingan baru di YouTube. Ingin subscribe, like, share, dan komen. Dengan menuju surga. Setuju. Assalamualaikum Koco-Koco Guyon. Pada tema santri kali ini kedatangan tamu lagi, seorang Habib. Monggo dipersilahkan, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami namanya Mustafa Al-Habsyi dari Dusun Wangkal, Desa Sidogiri, ya. Bertetanggaan dengan Pondok Pesantren Sidogiri. Oh, bertetanggaan. Jadi tetap Keraton Pasuruan ya. Masih tetangga sebelah dengan. Sekolahnya dulu SD-nya katanya di Sidogiri. Untuk pendidikan umum SD pernah di Sidogiri, di Desa Sidogiri. Okay. Untuk SD pertama kali. Oke, ini yang kita mau bahas sama Habib ini karena Habib juga mungkin istilahnya beberapa pengalaman dan pantauannya beliau yang selama ini beliau rasakan, misal beliau status sebagai santri aktif dan sekarang lagi liburan, Bib ya. Lagi liburan. Yang mau saya tanyakan tuh, gimana perasaan santri seperti jenengan yang masih aktif ketika pulangan bukan dimundurkan, bukan diundur, tapi dimajukan. Itu sepertinya kan mestinya senang. Nah, tapi dengan wabah seperti ini, ketika pulangan dimajukan, lalu kemudian semua semacam milad, ikhtibar, hiburan santri itu hilang gara-gara wabah tersebut. Tapi pulangan dipercepat. Itu gimana perasaan? Ya mungkin untuk fenomena yang ada sekarang ini ya, kita itu di sisi lain bisa bahagia ya, di sisi lain juga ada yang tidak sempurna lah, tidak seperti biasanya seperti itu. Karena mungkin untuk ikhtibar misalnya ya, peringatan milad di akhir tahun itu yang ditunggu-tunggu oleh semua santri pondok pesantren seperti itu misalnya. Iya, jadi benar. itu kalau kita ditiadakan seakan-akan kita itu ada yang kurang sempurna dalam selamatan hari santri di akhir tahun seperti itu. Sepertinya kan memang anggap bahasa kasarnya pesta santrinya hilang. Pesta santrinya hilang seperti itu. Jadi euforianya hilang. Tapi ya itu tadi, enaknya lebih cepat kumpul sama keluarga, kangennya segera terobati. Terus enaknya juga selain acara di pesantren hilang, juga tidak bebas kemana-mana, ya kan? Tidak bisa main-main kemana-mana. Betul. Karena aturan pemerintah juga aturan sebagian MUI atau semua sepakat menghindari berkerumun dan keluar-keluar gitu kan, Bib ya. Jadi benar. ya mau gimana ya, beliau sendiri sebagai santri aktif saja merasakan hal itu. Ya semoga saja orang-orang yang di rumah, santri-santri yang di rumah juga bisa menerapkan itu juga. Maksudnya ya kumpul-kumpul aja sama keluarga, tidak usah kemana-mana. Bib tahan apa namanya, pengen keluarnya ditahan gitu. Nah sekarang kan karena menjelang Ramadan, karena memang pulangan santri barusan kan memang pulangan akhir tahun, pulangan kedua yang mana itu bulannya kalau di Hijriyah itu Sya'ban. Dan setelah Sya'ban pasti Ramadan. Nah, sekarang Hamin berapa itu ke Ramadan? Sudah Hamin sekitar 4 ya. Hamin 4. Jadi yang mau saya tanyakan, karena ini menyangkut dengan kebijakan pemerintah atau juga keputusan dari mungkin MUI atau juga PBNU atau bagaimana, soal mungkin ini semoga saja, tapi kayaknya sangat kecil sekali virus ini berhenti pada hari ini atau esok. Insya Allah. Kayaknya si Ramadan kena nih, maksudnya masih berlanjut wabahnya gitu. Nah, sedikit lah. Benar. Jadi karena terkait dengan hal itu, yang mau saya tanyakan, ketika MUI dan pemerintah atau juga PBNU atau keputusan-keputusan ulama itu mengatakan bahwa ibadah juga cukup di rumah. Iya. Menurut antum tuh pandangannya gimana? Caranya itu nanggepinnya gimana? Ya, untuk pandangan saya pribadi itu sebenarnya juga ada dua sisi sebenarnya. Untuk menjelang Ramadan, untuk kebijakan pemerintah seperti sholat tarawihnya di rumah, kemudian tidak boleh keluar-keluar kemana-mana, itu juga ada posisi
positifnya juga ada posisi negatifnya sebenarnya. Yang positifnya apa? Untuk yang positif sendiri itu sebenarnya ini lebih memperkuat keistiqomahan kita sebenarnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya kalau kita memang istiqomah ya, sebenarnya seperti taraweh ya, kalau kita sebelumnya itu ada di masjid-masjid, musola-musola. Ya, berarti kita ada di rumah. Itu bisa kita menambah bisa hatam 1 juz mungkin seperti bisa, Sayyidina Utsman yang ya itu kan luar biasa sebenarnya. Wah, tingkatannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kalau kita tarawih di masjid mungkin kita baca 1 juz sudah. Waduh, jamaahnya kan seperti itu kan. Jadi memang Ramadan tuh memang kesannya tuh setan terikat, malaikat bertebaran gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, siapa tahu bisa benar bisa dengar. Terus negatifnya gimana? Untuk negatifnya itu mungkin ya karena ini sebenarnya kita itu ilatnya itu ada di masalah tempat saja seperti itu. Jadi yang kita sering kumpul-kumpul misalnya, ini negatifnya itu tidak terlalu negatif banget sebenarnya sih. Seperti kayak jamaah-jamaah yang adanya di bulan Ramadan itu ditiadakan juga. Itu yang membuat kita sebenarnya berarti syiar Islamnya redup ya, karena mungkin orang-orang berjamaah berkerumun itu sudah dilarang atau diwanti-wanti di rumah masing-masing karena kebijakan tersebut, maka mentiadakan kerumunan berjamaah bareng-bareng. Jadi syiar Islamnya ya menghilang lah secara otomatis. Itu negatif menurut jenengannya. Iya. Karena kan kalau di Pasuruan sendiri ini kan luar biasa sebenarnya. Khatmul Quran Ramadan itu yang hadir hampir berpuluh ribu orang. Taufik saja Khatmul Qurannya ditiadakan ya. Ditiadakan. Berarti itu ada sisi yang negatif menurut kita karena intinya nuansa Ramadan menghilang lah. Meskipun bulan Ramadannya tetap terjadi, nuansanya yang hilang. Nuansanya kayak itu kurang berasa gitu ya. Tidak sempurna menurut kita. Mungkin kayak semacam tadarus juga, suara-suara tadarus sering pakai mikrofon atau di mana-mana kita kan jarang kayaknya buka bareng. Dan sekarang kan buka bareng juga termasuk berkerumun yang dilarang atau dianjurkan untuk ya sendiri-sendiri aja lah gitu. Oh itu ya, bener-bener juga sih sebenarnya Ramadan kan tetap ada bulannya, cuman nuansanya aja yang berubah karena wabah virus ini. Ya kita berharap kan wabah ini segera selesai lah kira-kira gitu. Biar tidak terlalu merubah suasana yang begitu suci lah kira-kira. Apalagi soal kalau misalkan menyinggung soal ekonomi juga bobrok. Karena memang tidak ada yang jalan. Nah, saya juga ingat ini masalah taraweh. Memang taraweh kan spesialnya bulan Ramadan. Dan kita tahu, dan mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya tahu taraweh itu memang awalnya kan tidak berjamaah. Tidak disyaratkan berjamaah karena Kanjeng Nabi melakukannya tidak berjamaah. Abu Bakar juga tidak melakukan dengan berjamaah. Baru Khalifah Amirul Mukminin pertama Sayyidina Umar baru disyariatkan berjamaah. Bener gitu Beb ya? Iya. Nah jadi kan kalau untuk taraweh tidak berjamaah di masjid atau di musola, ya mungkin seolah-olah kembali lagi ke zamannya Nabi dan Abu Bakar. Karena memang awalnya tidak diajukan berjamaah. Karena di Kanjeng Nabi juga bukan jamaah, sholat taraweh itu kadang di rumah, kadang juga di masjid karena takut jadi kewajiban kan gitu. Nah cuma masalahnya itu Idul Fitri. Idul Fitri itu setahun sekali loh. Ya meskipun hukumnya ya sunnah. Tapi kan setahun sekali kayak momen itu kayak jadi sebuah kewajiban. Iya benar. Meskipun tidak wajib, tapi seolah-olah jadi contoh ya yang nuansa Fitri itu ketupat, baju baru ya kan, salam-salaman, ziarah, bertamu gitu kan ya. Cari uang lagi. Nah, itu gimana tuh kalau Idul Fitri itu gimana menurut Anda untuk nanggulanginya sekitar apa bisa di rumah gitu. Seperti Jumatan. Iya. Mungkin apa ya, kalau dari pemerintah sendiri itu kan untuk anjurannya itu tidak apa-apa untuk keluar rumah misalnya ya. Tapi di situ juga ada kriteria yang harus dipenuhi sebenarnya. Pokok seperti dengan keadaan mendesak. Bisa. Kayak harus pakai masker lah atau apalah, pakai hand sanitizer itu. Hand sanitizer, terus cuci tangan pakai sabun kalau sudah nyampe rumah. Banyak hal lah, banyak. Sebenarnya itu juga
bisalah meskipun kita terpaksa untuk keluar Melakukan. nanti silaturahmi atau Idul Fitri atau kumpul-kumpul, tapi itu juga harus kita kerjakan untuk menjaga diri sebenarnya. Sesuai prosedur lah Nah, kira-kira itu prosedur. biar aman gitu. Terus sekarang juga kan jamaah-jamaah di masjid itu kan sekarang banyak sudah kompak, jamaahnya itu diberi jarak. Diberi jarak. Diberi jarak 1 meter minimal lah kira-kira gitu. Nah itu kan kalau misalkan kita kembali lagi ke syariat kan tidak seperti itu barisan, harus rapat dan bagaimana. Tapi karena ini kepentingannya adalah menjaga nyawa, ya apapun bisa kan. Bahkan kalau kita mengulas lagi lebih dalam, bahkan sesuatu yang haram pun ketika darurat untuk melangsungkan hidup bisa jadi wajib loh bahkan. wajib. Nah, jadi ya mungkin disitulah. Ini semuanya itu tergantung kondisi. Kondisi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita singgung sholat Idul Fitri terpaksa dilakukan seperti antum, ya harus mengikuti prosedur dan ini dan itu. Kalau misalkan sudah tidak bisa lagi nih ke masjid, apakah seperti kebijakan kemarin ada surat edaran silahkan lakukan sholat Jumat di rumah atau di musola? Gitu. Misalkan syaratnya 40 bisa dinego kok jadi 12 apa 8 orang gitu. Itu pun masih satu mazhab katanya. Oh gitu ya. Ya, jadi 40 itu yang apa istilahnya yang sangat paten muktamad lah. Tapi ada kaul juga yang meringankan 12 bahkan 8 atau gimana. Apakah Idul Fitri bisa dilakukan 12 orang di rumah atau 8 orang wallahu alam. Tapi nuansanya yang hilang ya. Jadi Iya benar-benar. Mungkin ya ada sih sebenarnya untuk ulama-ulama yang apa namanya ya memperbolehkan lah meskipun kita tidak sesuai nuansa yang seperti dulu-dulunya. Kita juga boleh, mungkin ada seperti itu. Tapi tetap kita juga kembali ke nuansa seperti itu. Nuansanya itu sudah beda banget rasanya gitu. beda-beda sekali. Jadi ya itu tadi Ramadan sudah taraweh sudah pasti kena dampaknya. Idul Fitri kemungkinan iya. Lah yang paling aneh nanti justru yang kita sudah jadi adat ketika kita sudah selesai sholat Id, adat kita itu bersalaman minta maaf. Itu gimana cara nanggul? Itu kan sudah sangat terbiasa. Apa kita siap-siap satu saku hand sanitizer setiap mau salaman atau setelah salaman pakai itu atau gimana? Itu wallahu alam. Itu sangat buruk loh keadaan seperti itu. Iya. Sangat merusak. Mungkin anulah kita untuk salaman pribadi itu karena ini sudah wabah yang ada lah ya. Fenomena yang sekarang ini sudah terjadi. Dan itu juga harus kita wanti-wanti sebenarnya. Benar. Mungkin kita juga cukup bil kulub lah ya, bil kulub ya. Saya makanya kan bikin Bil kulub, sketsa video ketemu orang. Ya bil kulub aja. Atau mungkin gini, karena ini saya patut utarakan karena begini, kadang orang tuh bersalaman sama orang, jangan menganggap sampean ini yang mau salaman jangan menganggap orang lain yang kotor atau yang ada virusnya. Sampean lebih dulu mengaca ke diri sendiri, takutnya sampean yang menularkan. Jadi ngomongnya itu enak. Maaf, tangan saya kotor, takut ada virusnya, belum cuci tangan. Jadi maaf, tidak bisa salaman. Itu bahasa yang bagus biar orang tidak tersinggung. Benar. Sebenarnya. Kalau misalkan sampean tiba-tiba gini, wah dasar salaman, dia kotor tanganmu pakai virus. Wah itu pasti tengkar. Iya, Jadi harus dari diri, harus dari diri sendiri dulu. Takutnya tanganmu yang kotor, takutnya kamu yang kurang bersih. Makanya kamu harus bilang, maaf tangan saya belum cuci, takutnya menular ke sampean, takutnya. Makanya kan karena virus tidak terdetek dengan kasat, tidak kasat mata. Kecuali orang-orang khusus yang mungkin yang bisa pakai alat atau apalah apa. gitu. Ya makanya untuk seperti itu tolong dijaga perasaan orang ketika mau salaman, dia mau salaman gini kasih pengertian yang sekiranya tidak tersinggung. Benar. Pelan-pelan lah kira-kira gitu. Nah untuk selanjutnya ini prediksi aja Beb. Prediksi ya. Ya semoga ya prediksi dari wabah ini bukan keinginannya, prediksi saja prediksi. Karena kita Pasuruan Kabupaten ini sudah zona merah. Awalnya kan masih dikelilingi zona merah, sekarang sudah jadi zona merah. Ada beberapa yang sudah positif terjangkit. Kalau prediksinya tuh ini berapa lama nih? Ini bukan peramal loh ya, cuman memprediksi ya. Bukan harapan, hanya memprediksi saja. Kira-kira gini, kalau kita kembali ke pernah ada sih kayaknya sih, kalau tidak salah itu ada sebuah keterangan di kitab untuk wabah-wabah seperti ini memang itu berakhirnya itu di musim-musim panas kayaknya. Musim panas. Untuk akhir-akhir ini sudah
daerah Pasuruan sudah kayak jarang lah, sebagian mengering. agak mengering lah, sudah hujannya itu agak reda. Iya. Sampai sekarang kan masih ada aja hujannya. Masih ada. Ya memang ada keterangan virus itu bertahan ketika basah dan dingin. Iya, ya, makanya. mendukung sekali musim hujan ini. Kalau misalkan musim kering, insya Allah virusnya cepat mati. Benar-benar. Itu keterangan memang pernah dapat antum. Iya, kayaknya seperti Jadi itu. musim panas Bisa berlalunya daripada. Makanya sampai ada kan kita disuruh berjemur. Oh, kan? benar. Bener kan? Iya, Itu jadi harus berjemur. membunuh virus yang ada mungkin salah satu anggotanya kena. Berjemur kita di siang hari seperti itu. Itu anjuran. Kemudian untuk Pasuruan sendiri ini sebenarnya meskipun zona merah itu kemarin wakil bupatinya itu menganjurkan untuk sholat taraweh ataupun Idul Fitri itu harus tetap di masjid. Gitu. Tapi dengan prosedur ketat itu. Prosedur harus tetap jalan, tapi kalau kita sholat di masjid ya silakan, tidak ada larangan sebenarnya kalau untuk wilayah Pasuruan sendiri. Ya karena mungkin belum menerapkan PSBB itu mungkin kan masih physical distancing atau social distancing, cuma jaga jarak lah. Iya. Kalau PSBB mungkin sudah sangat, karena PSBB itu biasanya diberlakukan di kota-kota yang besar, metropolitan, Surabaya, mungkin Jakarta ibu kota itu. Ya karena sangat serius sih dampaknya, banyak korban dari sana. Iya, benar. Nah ini prediksinya. Berarti kalau misalnya musim panas ini, kira-kira kalau misalkan mau menyebut hari menjelang musim panas itu atau bulan? Untuk prediksi saya pribadi ya, benar-benar. biaunillah insya Allah ini mudah-mudahan lah dengan datangnya bulan Ramadan ini juga berlalunya Ganti daripada musim hujan ke musim panas. Benar-benar. Berarti Ramadan tiba, nanti corona juga minggat seperti itu. Oh gitu, prediksi. Amin. Itu prediksi plus harapan. Plus harapan Plus sebenarnya. harapan. Mudah-mudahan Oke. aja terkabulkan. Amin. Karena memang jarang ya Ramadan itu musimnya hujan. Karena kita sekarang cuaca tuh kacau balau kan. Mestinya musim hujan kering sekarang tuh. Mestinya kering hujan. Bener. Ramadan kayaknya jarang dari dulu hujan tuh. Hujan. Mungkin ya ada sih sebagian daerah-daerah yang tersendiri lah untuk hujan sendiri. Sekarang kalau misalkan membahas kemungkinan terburuk, Bet. Misalkan itu kan hanya prediksi dan keinginan antum, ya kalau musim panas semoga virus ini berakhir. Kalau misal kemungkinan terburuknya ini berlalu lama, maksudnya berjalan lama wabah ini, sampai-sampai menyita hari kembalian santri. Nah, itu gimana tuh? Padahal yang milad sudah ditiadakan tuh. Di sebelah kiri kan ya. Kemudian katanya ditiadakan itu artinya ditunda, siapa tahu bisa diselenggarakan lagi ketika kembalian pondok. Nah, kalau ini berkepanjangan, otomatis liburnya antum awalnya lebih dulu kan, kemudian baliknya molor. Wah, itu sebenarnya kalau mau liburan bener itu akan menguntungkan, tapi karena wabah kondisi seperti ini, itu gimana perasaan antum tuh? Kalau misalkan untuk lebih berakhirnya virus misalnya bertambah lama sampai nanti kembalian santri setelah Idul Fitri tetap ada. Jadi ya untuk kita sendiri sebagai santri sebenarnya tetap ikut kebijakan pemerintah, kebijakan pengurus juga. Bisa jadi nanti itu kita yang dianjurkan oleh pengurus itu tetap mengikuti anjuran dari MUI dan juga NU atau apa ya pemerintah, itu bisa jadi nanti juga kembalian akhir. Pokoknya ada yang mengkoordinir lah gitu ya, itu. Dari pengurus sendiri seperti itu. Bisa jadi nanti kalau wabah ini berlanjut. Ya mudah-mudahan tidak lah ya. Ini kan kemungkinan terburuk. Misalkan berlanjut kan pasti kita harus antisipasi. Kemudian apa yang terjadi kira-kira seperti itu. Kan baiknya mengantisipasi itu ada planning-planningnya. Jadi kalau misalkan ini berlanjut, bukannya pengen berlanjut, tapi kalau misalkan berlanjut, sikap apa yang harus diperbuat. Pasti kalau misalkan pesantren-pesantren apalagi yang sudah ribuan santrinya itu pasti kalang kabut. Itu maksudnya pendataan dan ini dan itu dan ini. Banyak. Kalau misalkan itu semakin diundur semakin. Terus juga ya bagaimana coba manusia yang sifatnya bersosial kemudian di pagar, tidak kemana-mana kayak burung, itu gimana berontaknya. Kemudian juga berkaitan sama ekonomi jelasnya kan begitu. Jelas. Itu pasti kacau balau tuh kayak. Kalau misalkan sama sendiri pribadi gimana tuh? Kalau misalkan berkelanjutan, tapi sama lebih banyak waktu untuk keluarga. Kalau misalkan benar, balikan pondok ditunda atau diundur, itu gimana pribadinya?
Coba, Kalau pengen tahu. kita tak habis pikir lah, beberapa tahun kita hidup kan tidak pernah merasakan adanya wabah seperti ini. Ini seakan-akan tidak pernah ada di pikiran kita sebelumnya. Tapi karena ini takdir yang sudah ada seperti itu, sekarang adanya wabah ini, ya mau tidak mau kita harus sesuai, nanti planningnya juga sesuai harapan yang ada lah sebenarnya. Jadi misalnya ya kita kembalian ditunda, contoh ya, kembaliannya ditunda, diakhirkan. Nanti mungkin setelah kita sudah selesai itu segera kita laksanakan, sesuaikan lagi, dikondisikan lagi untuk tidak merubah dari konsekuensi yang sudah dari dahulu seperti itu. Maksudnya memang mengejar apapun yang masih bisa dicapai. Maksudnya yang tertinggal ya sudah, orang namanya wabah gitu. Pokoknya apapun yang bisa dikejar ketika sudah selesai wabah itu ya segera lakukan, segera perbaiki gitu kira-kira. Setidaknya nanti kalau sudah wabah ini berlalu, kita tidak merubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan sebelumnya seperti itu. Jadi kita tetap meskipun ini berlalu, anjuran kami ya tetap jangan sampai berubah sedikit pun, baik mengikuti perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga kita tidak putus dari keistiqomahan kita yang sudah berlalu seperti itu. Oh iya. Jadi ini salah satu pembahasan yang mungkin karena beliau santri aktif ya otomatis topik itu. Jadi terus kemudian perasaan-perasaannya juga apapun yang mau menjelang ini ya kita bahas ya. Terus kemudian saya juga pengen karena beliau tuh insya Allah mustajab doa lah kira-kira gitu. Saya pengennya sih harapannya karena memang ini tayang di tempat saya pengennya harapan persiapan untuk menjelang masuk Ramadan, kira-kira persiapan apa yang perlu disiapkan teman-teman ini barangkali semuanya bisa dapat wejangan dari antum kira-kira. Oh gitu ya. Untuk Ramadan sendiri ini mungkin karena bulan yang sangat mulia ya, yang mana bulan unzila fihil Quran, dan juga di situ ada malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi di situ kita kesempatan yang ada kita maksimalkan betul kesempatan yang ada itu supaya kita lebih giat ibadahnya, tidak terganggu sedikit pun dari wabah-wabah yang ada seperti ini. Meskipun nanti dilakukan di rumah, meskipun setidaknya. Terus mungkin ini ada sedikit pesan-pesan, mungkin persiapan niat-niat ya mungkin ya sebelum memasuki bulan Ramadan itu ada anjuran yang kita harus niatkan dalam hati kita supaya nanti kita menghadapi bulan Ramadan ini ada niatan yang sudah kita niatkan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan ini harapan yang kita nanti pingin terkabulkan ketika sudah ada di bulan Ramadan. Ya. Monggo, ini penasaran. Untuk yang pertama ini dari Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur ya. Al-Masyhur. Ya, oh, yang itu, pernah kesini. Itu kita niatkan nawaina ma nawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalafus salih min ali baitil kiram was sahabatil alam. Jadi kita niat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafuna saleh dan para ahlul bait ya. Nabi yang mulia dan para sahabat yang agung seperti itu. Itu niat yang pertama. Niat yang pertama. Untuk yang kedua, wa nawainal qiyam bihaqqi siyam 'alal wajhil ladzi yurdil malikil alam. Jadi kami niat melaksanakan puasa dengan sempurna, dengan mungkin dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu wa nawainal muhafadzah 'alal qiyam wa hifdzil jawarih 'anil ma'asi wal atham. Kami niat menjaga sholat tarawih dan menjaga anggota badan dari segala maksiat dan dosa seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu wa nawaina tilawatil Quran wa kasratadz dzikr wassalah wassalam ala sayyidil anam. Jadi kami berniat membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian yang nomor 5 itu
wa nawainal ijtinabil ghibah wan namimah wal kadzib wa asbabil haram. Jadi kami berniat menjauhi ghibah, adu domba, berbohong, penyebab perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang nomor 6, wa nawaina kasratas shadaqat wa muwasatil aramil wal fuqara wal aitam. Jadi kami niat banyak bersedekah dan menyantuni para janda, orang fakir serta anak yatim seperti itu. Kemudian yang nomor 7, wa nawaina kamalal iltizam bi adabil Islam wa sholati fil jamaah fi awqatiha bintidham. Kami niat menjaga dengan sebaik-baiknya akhlak-akhlak Islam serta menjaga sholat jamaah tepat pada waktunya dengan sempurna. Dan yang terakhir, wa nawaina kullaniyatin sholihah nawaha ibadullahi sholihun fil asril awail wal awasid wal awakhir wa lailatul qadr fi sairil layali wal ayyam. Jadi kami berniat dengan niat yang mulia seperti yang telah diniatkan hamba-hamba Allah yang soleh di 10 hari awal dan pertengahan dan akhir serta di malam Lailatul Qadar, juga di malam dan siang bulan Ramadan. Jadi itu sebenarnya doa yang disampaikan yang harus kita laksanakan untuk mempersiapkan bulan Ramadan oleh Habib Abu Bakar Al-Addini Al-Masyhur ini sebenarnya sangat sempurna kalau kita niatkan dan kita amalkan nanti ketika bulan Ramadan. Seperti halnya kita memperbanyak baca Al-Quran, karena memang bulannya Al-Quran. Oh iya. Seperti nawaina fi qiyam lailatul qadar ya, khairun min alfi syahr katanya. Kita nanti pingin mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairun min alfi syahr, daripada 1000 bulan, seperti itu. Kemudian wa nawaina kasratis shadaqat, itu seperti contoh-contoh yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah ya. Nanti kita meskipun di rumah setidaknya mungkin ada yang perlu kita bantu sedekah untuk orang-orang janda, orang fakir, orang miskin seperti itu. Itu juga hal-hal yang sangat positif di bulan Ramadan kalau kita kerjakan. Ini persiapan niatnya sudah seperti itu. Kemudian banyak lagi ya niatnya para orang-orang salafun saleh ketika memasuki bulan Ramadan seperti itu sudah menurut kita sangat sempurna. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan niat yang kita niatkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Amin. Karena memang apapun yang terjadi di Ramadan, terlebih itu ibadah, pasti berdampak atau berkali lipat lah istilahnya, pahala-pahalanya itu dilipat gandakan, kira-kira seperti itu. Nah, awal bulan masuk juga itu mempersiapkan, intinya katanya itu prepare lah, bersiap-siap menjelang, istilahnya kita bersihkan diri, kemudian niatnya betul, kemudian ya jangan lupa untuk mengingatkan bagi akhwat-akhwat, mungkin perempuan muslimat kalau misalkan punya hutang puasa, itu penting Bib, insyaallah disampaikan. Misalkan punya hutang terus masih belum saja melunasi, segera sebelum masuk Ramadan lagi, nanti antum nanti jenengan takutnya kena fidyah nanti, fidyah takhir. Mendingan sebelum masuk Ramadan ini 4 hari lagi kira-kira dilunasi hutangnya lah, kira-kira. Ini hanya sekedar mengingatkan, takutnya nanti bebannya tambah parah, berat gitu kira-kira. Lipat ganda tadi. Jadi juga termasuk jangan lupa kalau misalkan besok Ramadan, misalkan H-1 besoknya Ramadan, jangan lupa niat pada awal bulan Ramadan tanggal 1-nya niat untuk kullu syahr, untuk 1 bulan full. Imam Malik lah kira-kira gitu, agar supaya kalau misalkan kita lupa tabyid masih aman dalam madhabnya Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i kan per malamnya harus likulil lailah. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang saya cuman pingin ini aja Bib, sebelum kita sudahi obrolan ini, saya cuma pengen pendapatnya antum mengenai apa yang sudah saya lakukan ya, guyonan santri ini, yang entah sketsanya, entah apapun yang berkaitan dengan guyonan santri, pesannya, kesannya dulu, lalu kemudian pesan ya semoga bisa biar lebih baik lagi, kira-kira gitu, bermutu lah kira-kira gitu. Dengan adanya alat yang sampean serba sederhana lah, kira-kira gitu. Pernah nonton mungkin beberapa video yang orang sering mengikuti di Instagram sebenarnya. Memang kita buatnya mulai dari Instagram dulu baru itu. Itu gimana kesannya? Ini yang jujur Beb ya, jangan karena ada saya. Maksudnya objektif tuh, maksudnya jujur, penilaiannya antum baik buruknya insya Allah saya akan telan biar bisa jadi kita ini sebenarnya ya
kalau versi kita sendiri ada istilahnya guyonan itu sudah biasa sebenarnya dalam kehidupan kita. Yang saya tertarik dalam konteks guyonan santri sendiri ini adalah guyonan yang mana guyonannya itu berilmu seperti itu. Oh, iya. berat berarti. Bahasanya Nabi sendiri kan pernah guyonan tapi di situ beneran seperti itu loh. Iya. Apa itu, Bu? Contohnya ya kayak apa namanya? Orang perempuan yang mana orang tua perempuan ketika saya kamu tidak akan masuk surga. Orang tua seperti kamu, iya. Guyonan, tapi guyonannya itu beneran. Karena di surga tidak ada orang tua, karena semuanya kembali muda. Insya Allah. Jadi di situ ada hikmah tersendiri. Jadi guyonannya itu berilmu seperti itu. Setidaknya kita ikut sedikit lah daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi di situ dengan guyonannya itu ada hikmah yang kita ambil positifnya seperti itu. Kalau ada negatifnya, maklumlah kita manusia. Gitu kan. Boleh, makasih. Itu untuk kesannya. Mungkin pesan barangkali boleh kritik, saran apapun yang bisa membuat kita lebih baik lagi kira-kira. Untuk pesan ya mungkin ini untuk lebih memotivasi lagi ya. Mungkin nanti bisa diadakan ada kameramen atau lah ada maksudnya lebih profesional lagi, sarananya lebih mumpuni lagi. Mungkin ini ustadznya ini lebih ganteng lagi nanti kena kamera kan seperti itu. Boleh lebih ganteng lagi, berarti selama ini tidak ganteng ya. Makasih kejujurannya. Oke, itu barangkali. Nah, sebelum kita sudah juga jangan lupa juga ya. Habib Mustafa ini juga punya channel YouTube. Namanya apa? Mustafa Ahmad Al-Habsyi. Isinya berisi konten? Di situ banyak konten-konten dakwah lah, majelis atau qasidah kita qasidah jangan sampai kalah, Bib. Nggak kalah sama yang lagi viral. Aisyah istri Rasul nggak kalah kan, tapi bisa kan? Bisa setidaknya juga. Jadi jangan lupa dikunjungi juga, banyak qasidah menarik, dan saya juga tahu persis suaranya beliau tuh. Ya Allah. Siapa ya, merdu-merdu gimana gitu, bikin sayup-sayup orang tuh kalau denger bisa ketiduran karena memang tidak bersuara. Karena memang sunyi, suaranya itu gimana ya, agak mahal gitu. Pokoknya tadi tuh kalau lihat story-nya tuh, ayo mau request lagu apa sebelum Ramadan, saya dengar, Masya Allah, sambil tiduran gitu, Masya Allah. Jadi memang isi majelis zikir dan qasidah. Itu sudah berapa lama yang bikin, membuat? Itu sudah sekitar 1 tahun. Tapi kita orang kan ada di pesantren, jadi tidak terlalu fokus. Benar. Itu hanya penyaluran hobi saja mungkin. Sekedar untuk menyalurkan karya-karya kita pribadi seperti itu. Itu sudah ada berapa video? Di situ untuk video sendiri banyak sebenarnya, tapi tidak terlalu Oh ya, barangkali ada yang mau ditambahkan, Bib? Mungkin untuk Instagram sendiri ya. Instagram kita sering juga aktif di situ sebenarnya. Jadi Instagram kami tadi Mustafa _al Habsyi. Beda dengan YouTube tadi. YouTube-nya Mustafa Ahmad Al-Habsyi. Sama isi kontennya ya majelis ya. Untuk di Instagram sendiri sebenarnya kita sering tanya jawab. Jadi istilahnya berinteraksi sama follower, Q&A gitu, tanya jawab. Kira-kira gitu. Bagus ini, kocok-kocok. Bisa langsung nanya masalah hukum, masalah apapun. Seadanya ilmu kita lah sebenarnya. Dan itu memang spesial untuk akhwat atau harim-harim atau umum? Kita free. Siapa aja yang mau tanya, kalau kita memang bisa jawab ya udah kita jawab. Takutnya nanti nge-DM yang laki dari reken, dari tanggapi, dari Google, nanti yang ditanya cuma harim tuh. Tapi memang kan kalau santri aktif kayaknya rata-rata masih jomblo, Bib ya? Jomblo kita. Usia berapa? Usia berapa? Masih 23. 23. Boleh lah, ditunggu lah beberapa. Wah, ini bener-bener rebutan eman lah. Bukan promosi aja gitu ya, Instagram maksudnya. Instagram kalau mau nanya jawab boleh sama beliau, apalagi menyangkut dengan Ramadan itu banyak hal yang perlu ditanyakan. Kira-kira gitu.
Mungkin itu saja, Bib. Ya, Oke. bisa. Terima kasih kocok-kocok guyon sudah menonton video kali ini. Yang misalkan cocok dengan pembahasan ini atau nggak cocok, silahkan komen, like atau subscribe juga, jangan lupa. Jangan lupa juga kunjungi channelnya beliau juga, Mustafa Al-Habsyi. Mustafa Ahmad Al-Habsyi. Kira-kira itu. Banyak konten-konten bermanfaat di situ. Siapa tahu ada pembahasan ilmiah juga, mungkin ada apa tadi, qasidah. Wah, itu keren sih. Oke, terima kasih Habib sekali lagi sudah hadir di sini. Ya, terima kasih kocok-kocok guyon. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.